Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Studi Kelayakan Agribisnis. Pada pertemuan ketujuh ini, yang kita akan bahas adalah mengenai analisis kelayakan investasi khusus pada kriteria break-even point. Kompetensi yang diharapkan, unit kompetensinya adalah kemampuan melakukan kelayakan finansial proyek atau usaha. Elemen kompetensi yang pertama, kemampuan menjelaskan kriteria investasi yang digunakan dalam studi kelayakan usaha, kemampuan melakukan analisis investasi secara finansial dengan menggunakan kriteria payback period dan break-even point, kemudian kemampuan melakukan analisis sensitivitas. Pada hari ini kita hanya mempelajari tentang break-even point. Untuk payback period besok dan untuk sensitivitas minggu depan ya. Oke. Break-even point merupakan kondisi terjadi pada saat perusahaan belum mendapat keuntungan tetapi tidak juga mengalami kerugian. Jadi intinya tidak untung, tidak juga rugi ya, belum mendapat keuntungan, tidak juga mengalami kerugian ya. BEP adalah titik pulang pokok di mana TR merupakan penerimaan sama dengan TC, total cost. Kalau TR di kelayakan finansial biasanya kita sebut benefit atau P price dikali quantity. Kalau TC merupakan penjumlahan dari total variabel dengan biaya fixed cost biasanya ya. Kemudian terjadinya BEP tergantung pada lama arus penerimaan sebuah proyek dapat menutupi segala biaya operasi dan pemeliharaan serta biaya modal lainnya. Selama perusahaan masih berada di BEP, selama itu perusahaan masih menderita kerugian. Atau semakin lama perusahaan mencapai BEP, semakin besar saldo ruginya. Mungkin pada mata kuliah sebelum studi kelayakan, misalnya di mata kuliah lainnya, mungkin telah mempelajari tentang break-even point juga. Namun pada mata kuliah sebelumnya mungkin BEP-nya dalam bentuk dalam satu siklus produksi. Nah, untuk studi kelayakan agribisnis, BEP-nya itu dihitung dengan melihat tingkat suku bunga dan waktu. Kata kuncinya tingkat suku bunga dan waktu. Jadi, pada waktu kapan sih terjadinya BEP dengan memperhatikan tingkat suku bunganya, waktunya kapan, tingkat suku bunganya gimana gitu. Kalau kemarin pada mata kuliah sebelumnya itu hanya satu kali siklus produksi, sedangkan kalau di dalam studi kelayakan agribisnis siklus produksinya itu dari tahun ke tahun dengan tingkat suku bunga tertentu ya. Kemudian rumus break-even point merupakan TP-1 tahun sebelum terdapat BEP merupakan ditambah dengan I1 penjumlahan dari total dari TCI, jumlah total cost yang telah didiskon faktor. Jadi cost yang udah dikalikan dengan DF-nya ya. Mungkin sama persis kayak perhitungan mencari gross BC. Total cost dikalikan dengan diskon faktor ya dan sebagainya yang seperti minggu lalu. Kemudian dikurang dengan BIEP sama dengan 1. Jumlah benefit yang telah didiskon sebelum break even point ya. Kemudian dibagi dengan jumlah benefit pada break even point yang pada break even point berada ya. Pastinya ini juga yang sudah dikalikan dengan discount faktor ya. Nah, berikut merupakan perhitungan BEP. Jadi nanti cari dulu BI-nya, TCI-nya bagaimana. Sudah seperti minggu lalu ya. Kemudian dijumlahkan. Nanti saya akan menjelaskan di Excel-nya. Seperti ini. Oke, kita sekarang masuk ke Excel. Ya. Minggu-minggu sebelumnya kita sudah telah mempelajari terkait dengan present value, NPV, gross BC, net BC, kemudian IRR. Nah, minggu ini kita akan membahas tentang BEP ya.
di perhitungannya. TCI ya, rumusnya tadi adalah kalau BEP kita cari dulu tahun sebelum terdapat BEP. Nah, menentukan tahunnya dilihat dari sini. Kita bikin dulu kolom TCI dikali disama BI ya. Ini. Kemudian TCI itu bagaimana rumusnya? Sama aja kayak total cost dikalikan dengan DF. Berarti sama aja seperti minggu lalu kan? Cost dikalikan DF. Jadi bisa kita langsung tulis di sini. Ya kalau mau dihitung manual bisa TC dikalikan dengan DF misalnya ya. Total cost mana? Sama aja misalnya. Tapi biar lebih mudah saya bilang total cost ya dikalikan dengan tingkat suku bunga yang DF yang 18% ya. Oke, ntar. Nah, sama kan dengan yang ini ya. Jadi biar lebih mudah, pindahkan aja yang ini sama dengan kemudian sorot yang telah dihitung minggu lalu, kita buat lagi di sini. Kemudian sorot yang ini. BI-nya sama aja, sama dengan benefit dikalikan dengan DF ya, sama aja. Jadi biar cepet ya. Nih. Kemudian tarik ya. Kemudian jangan lupa selalu di auto sum. Ya. Kita auto sum. Oke. Nah. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita jumlahkan terlebih dahulu untuk mencari nilai yang ini. Ya, BIEP. Jumlah benefit yang telah didiskon faktor sebelum break even point. Kita cari dulu nilainya itu. Ya, bagaimana caranya? Dijumlahkan tahun-tahun sebelumnya. Kita oret-oret aja. Ini ditambah tahun atasnya kan gak ada, jadi ditambah 0 ya. Kemudian ini ditambah tahun sebelumnya, ini tambah ini ya 0. Kemudian kalau yang ini berarti ini ditambah dengan ini atau ini ditambah dengan ini ya. Begitu seterusnya, cuma biar lebih mudah saya seperti ini. Sum sama dengan sorot sampai sini, sum. Oke. Selanjutnya sum lagi. Dari sini sampai sini. Ya, kemudian lagi. Oke, kita masuk ke rumus. Penentuan tahun terjadinya BEP lihat dari TCI ini. Ya. Lihat dari tahun TCI. Nah. Apabila kita lihat tahun TCI dengan benefit yang telah dijumlah-jumlahkan 57.964 itu berarti masuknya di mana? Di 52 atau di 6862? Pastinya di sini kan? Di sini. Berarti BEP itu terjadi di tahun ke-9. Benar? Ini merupakan tahun ke-9. BEP terjadi di sini. Ya.
Mengapa di sini? Karena kita lihat 57964 di sini ya. Saya berikan merah. Adanya di mana? Nggak mungkin di sini. Kalau di sini kekurangan, pasti di sini kan. Berarti BEP terjadi pada tahun ke 9. Nah, sedangkan di dalam rumus ya, ini kita lihat tahun sebelum terdapat BEP sama dengan di sini ya. Tahun sebelum terdapat BEP berarti tahun ke berapa? Ke-8 ya, berarti sama dengan, karena BEP di tahun ke-9, kita lihat garis yang kuning ini, berarti tahun ke-8 ditambah dengan ya, kita buka lagi rumusnya, buka kurung, kita lihat rumusnya lagi. Sigma TCI berarti total cost yang telah diskon faktor ya, ini. Berapa totalnya? Kita lihat di sini. Totalnya adalah 57964 ya. Kita sorot yang ini. Kemudian kita lihat lagi, dikurang BIP sama dengan 1. Jumlah benefit yang telah didiskon faktor sebelum break even point ya, yang telah kita jumlah-jumlahkan tadi. Dikurang yang tadi BEP yang tadi kita jumlah-jumlahin di sini kan, ini BEP. Tadi katanya sebelum, berarti yang ini. Ya, kemudian tutup kurung. Oke. Dibagi dengan, kita baca lagi. BP, jumlah benefit pada break even point berada. Benefit berarti pada tahun ke-9 ya. 9. Oke. Enter. Nah, dapat 8,64 sekian ya. Kita ambil aja ini 3 angka biasanya. 4 ya, bisa juga. Oke. Saya ulangin lagi ya, sekali lagi. Pertama, kita lihat dulu 57 total cost yang telah didiskon faktor berapa? 57964. Nah, kemudian kita lihat benefit yang telah kita jumlah-jumlahkan tadi berapa? Nah, 57964 ini masuknya di mana di sini? Yang telah kita jumlahkan tadi. Di sini kan, di 6862. Nggak mungkin di sini, kalau di sini kekurangan. Oke, maka ditulislah C14. C14 itu berarti tahun sebelum break even point. Kalau ini berarti berada di tahun ke-9, makanya tadi ditulis tahun ke-8 karena sebelum di rumusnya kan ya. Kemudian kita balik lagi ke sini. S17 merupakan total cost dari cost dikalikan dengan diskon faktor, totalnya berapa ya di sini. Kemudian dikurang dengan U14. U14 ini yang tadi kita jumlah-jumlahkan sebelum BEP itu berapa nilainya? Di sini kan 52746. Oke. Di sini. Ya, 52746. Oke. Sebelum break even point ya. BEP sebelum break even point, oke. Kemudian T15 ya. Benefit yang telah dikalikan dengan diskon faktor pada terjadinya BEP, berarti di tahun ke-9 dapat 8,6430. Kemudian kita mau tahu pada tahun berapa tahun pengembaliannya, berapa bulan dan berapa hari. Caranya kita tulis dulu ini 864 ini kita itu kan tulis, kita copy ke sini ibaratnya ya. Kemudian 8 tulis di sini berarti 8 tahun. Kenapa 8? Kita lihat sebelum koma ini angka 8. Kemudian kita mau lihat bulannya.
Karena 8 yang di depannya ini udah dipakai, berarti kan sisanya tinggal sama dengan 0 tadi udah 8 diganti 0,6430 dikalikan dengan 12. Kenapa 12? Karena 1 tahun ada 12 bulan ya. Nah, dapatlah 7,716. Kita ambil yang depannya. 7 bulan. Oke. Kemudian ada sisa berarti 0, kita tulis lagi 0,716 ya, dikalikan dengan 30 hari. Kita asumsikan bahwa 1 bulan itu ada 30 hari. Oke. Kemudian enter. Nilainya ada 21,48. Kita bulatkan saja. Ya, jadi 21 hari. Oke. Maka BEP terjadi pada 8 tahun 7 bulan 21 hari. Bagaimana interpretasinya? Berdasarkan perhitungan diperoleh BEP sebesar 8,6430. Artinya bahwa waktu pengembalian biaya total biaya tetap dan biaya variabel keseluruhan pada industri pertanian dicapai dalam waktu 8 tahun 7 bulan 21 hari ya. Jangan lupa selalu setiap habis berhitung diinterpretasikan ya. Bisa kita pindahkan di bawah yang kemarin ya. 5 misalnya. Oke ya. Sudah. Baiklah, untuk materi Back Event Coin saya kira cukup. Selamat belajar dan silahkan kerjakan latihannya. Apabila ada pertanyaan silahkan bertanya. Semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.